Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, sekaligus mohon berkenan untuk membuka secara resmi kegiatan pengimbasan transisi PAUD SD yang menyenangkan di Kecamatan se-Kabupaten Kebumen. Yang terhormat, Bapak Yani Giat Setiawan, Estos MACC, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan sambutan, saya mohon maaf ya, terlambat seberapa lama ini karena kebetulan saya harus mendampingi Pak Bupati di Alian. Ya, alhamdulillah acara sudah berjalan lancar. Jadi saya ngebut pakai motor nih biar cepet tadi bolak-balik. Kalau pakai mobil malah kelamaan, jadi pakai motor. Oke, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda PAUD Kabupaten Kebumen, Haja Iin Windarti Arif Sugianto. Yang kami hormati pejabat struktural di lingkungan Disdikpora Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati tim Forum Komunikasi PAUD SD Kabupaten Kebumen, pengawas TK SD Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati juga penilik Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati narasumber dan peserta pengimbasan pelatihan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan atau guru PAUD. Nah, ini guru SD kelas 1 dan 2 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, Merdeka Belajar episode ke-24 merupakan kebijakan yang mendasari transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dan mulai sejak tahun ajaran baru ini harus kita mulai. Pada kegiatan ini, satuan pendidik sekolah dasar yang harus dipahami atau dipahami ada beberapa hal. Yang pertama, untuk menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru SD. Sebenarnya ini sudah konsep lama ya, mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Mungkin kita sampai dengan sekarang pun belum ada kesepahaman. Sehingga saya harapkan dengan adanya gerakan transisi PAUD ke SD menyenangkan ini, ketidaksinkronkan pemahaman nanti akan menjadi mengerucut satu. Kemudian berikutnya adalah sekolah untuk mendapatkan masa perkenalan bagi peserta didik, utamanya adalah peserta didik baru selama 2 minggu pertama dari PAUD dan SD. Nah, tentu saja ini nanti perlu kolaborasi antara guru-guru PAUD atau TK dengan guru kelas 1 utamanya. Nah, ini silakan nanti mulai disepahamkan dulu frekuensinya biar nanti langsung nyambung karena hanya waktu 2 minggu. Yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak baik di PAUD maupun di SD. Nah, nanti ini dibahas detail oleh narasumber. Harapan kami tentu saja dari pengimbasan ini nanti akan tercapai diantara adalah menghilangkan miskonsepsi tentang baca tulis hitung atau calistung pada pendidikan anak usia dini dan SD yang masih sangat kuat di masyarakat. Nah, untuk hal ini nanti mungkin perlu waktu khusus untuk disampaikan kepada masyarakat. Karena kadang-kadang kalau kita hanya diskusi sendiri seperti ini, hanya diskusi internal. Usernya atau masyarakat belum terlibat sama sekali. Nah, ini tentu saja harus disampaikan. Jangan sampai
masyarakat juga ternyata ada miskonsepsi atau nanti ekspektasinya itu tidak sama dengan yang kita laksanakan. Nah, ini harus kita sampaikan sejak awal. Kemudian yang kedua adalah membangun kemampuan anak yang perlu dilakukan dengan cara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan agar manfaat baik dari pembelajaran dapat tercapai. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru tentu saja perlu skill khusus, ya, bagaimana membangun konsep belajar di sekolah itu menyenangkan bagi anak. Kalau mungkin dulu anak-anak kita yang PAUD TK itu dipikiran adalah bermain, ya, karena juga kelompok bermain dan seperti itu. Tapi ketika sudah memasuki jenjang dasar, nah ini ada transisi. Bagaimana mengantarkan proses transisi nanti harapannya juga sampai ke berikutnya. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti berpendapat bahwa sekolah itu membosankan. Ya. Karena masih berapa tahun lagi? SD 6 tahun ya, sampai SMA. Ya, apakah kita akan berkutat seperti itu? Ya, ini konsep belajar yang menyenangkan harus kita bangun bareng. Yang ketiga adalah transisi PAUD ke SD perlu dikawal agar berjalan dan baik, ya. Ya, ini hadir yang pada hari ini gugus-gugus, ya, di beberapa kecamatan, silahkan mulai start untuk melakukan pengimbasan pelatihan. Dan jangan lupa ya, nanti masyarakat juga perlu disonding hal-hal semacam ini. Yang keempat adalah anak diharapkan mendapat kemampuan yang dibangun dengan fondasi yang holistik. Ya. Sesuai dengan kemampuan anak. Yang kelima, kemampuan dasar literasi, numerasi, ya dibangun dari PAUD. Secara bertahap, dengan cara yang menyenangkan. Ya, tidak semua anak itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ya, mungkin brojol lahir langsung bisa moco kan juga nggak mungkin. Perlu ada proses. Sehingga proses ketika belajar membaca itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Apalagi nanti sudah mengenal numerik. Ya, mengenal numerik juga mungkin anak-anak kita angkatan saya numerik hal matematika utamanya ya. Hal yang apa ya mungkin dihindari. Meskipun sebenarnya kalau kita belajar itu menyenangkan. Saya masih ingat beberapa pelajaran tentang matematika karena itu juga ilmunya bermanfaat sampai dengan kita bekerja. Dan saya ketika dulu S2 itu ya alhamdulillah saya dari IPA biologi ya, matematika ini mantan akeh. Jadi ya orang ketinggalan banget lah ketika belajar akuntansi. Ya, kemudian berikutnya adalah siap sekolah. Ya, bukanlah upaya pelabelan antara yang sudah siap atau yang belum siap. Melainkan proses yang perlu dihargai oleh satuan pendidikan dan orang tua dengan bijak. Nah ini saya sampaikan sekali lagi. Kita harus menyamakan konsep atau persepsi juga dengan wali murid atau orang tua. Ya jangan sampai ada lagi anggapan, ya, mungkin dicek nanti ya, anak-anak kita yang kelas 1 orang tuanya ya atau kelas 2. Pak, Bu, anak saya kok kelas 2 belum bisa baca gimana? Apa anaknya atau gurunya ini yang bermasalah? Nah, ya ini sebenarnya konsep yang belum disonding sejak awal. Pada anak kelas 1, kelas 2 mungkin ya memang tidak semua anak bisa tahan tahapan untuk bisa membaca atau mengenal huruf atau mungkin mengenal angka. Oke, harapan kami dengan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, gerakan transisi PAUD ke SD di Kabupaten Kebumen dapat berjalan dengan baik dan sukses. Benar.